Baik, apakah itu bullying? Bullying berasal dari kata bully. Dalam kamus Oxford berarti diartikan sebagai seseorang yang terbiasa berusaha untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka yang menganggap rentetan. Dapat diartikan juga sebagai perilaku intimidasi. Bullying biasanya didefinisikan sebagai perilaku berulang yang dimaksudkan untuk melukai seseorang baik secara emosional maupun fisik. Bully sering ditunjukkan kepada orang tertentu karena ras, agama, jenis kelamin, penampilan, hingga kondisi fisik seseorang. Jadi, jika disimpulkan, maka bullying sebagai perilaku intimidasi yang dapat dilakukan berulang untuk melukai individu baik emosional maupun fisik, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan di mana pelaku mendominasi dan korban menjadi pihak yang lemah. Jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Bullying fisik adalah tindakan penindasan yang berkaitan dengan fisik. Tindakan ini dapat memberikan efek jangka pendek dan jangka panjang. Perbuatannya yang termasuk dalam tindakan bulian fisik seperti memukul, menendang, mendorong, mencubit, menyandung, bahkan sampai merusak. Itu adalah bulian fisik. Yang kedua, bullying verbal. Bullying verbal adalah perilaku bully yang dilakukan melalui verbal. Umumnya jenis ini tidak berbahaya pada awalnya, tapi jika terus berlanjut, maka dapat mempengaruhi korban. Beberapa contohnya seperti memanggil namanya tidak sesuai dengan namanya, atau memanggil nama orang tersebut si A misalkan dengan nama orang tuanya. Yang kedua, menghina, mengejek, ucapan rasisme, atau pelecehan verbal yang lainnya. Yang ketiga adalah bullying sosial. Bullying sosial adalah jenis yang sering kali terselubung. Tindakan ini bisa dilakukan pelaku tanpa harus terlihat oleh korban. Contohnya tindakan seperti ini adalah menyebarkan gosip atau rumor yang tidak benar. Biasanya ini pasukan-pasukan gibah biasanya. Lalu yang kedua, melempar lelucon jahat. Yang ketiga, mengajak orang lain untuk mengucilkan seseorang. Keempat, memberikan ekspresi atau gestur tubuh yang mengancam atau menghina korban. Yang kelima, meniru dengan tujuan untuk menghina atau meremehkan orang lain. Yang keempat adalah cyberbullying. Ini yang paling sering banyak terjadi sekarang. Cyberbullying adalah segala jenis penindasan yang sering terjadi di dunia maya. Contoh ada di Instagram, di Facebook, dimanapun itu di dalam dunia maya pasti terdapat cyberbullying. Perilakunya contohnya seperti mengirim email atau pesan tertulis, gambar atau video yang menyakitkan seseorang. Yang kedua, mengucilkan seseorang secara online. Tiga, menyebarkan gosip dan rumor buruk di dunia maya atau menyebarkan hoax biasanya. Yang keempat, meniru orang lain atau menggunakan akun orang lain atau fake account tanpa izin yang punya. Seperti itu. Itulah cyberbullying. Lalu kita akan berbicara tentang prank. Prank itu masuk jenis bullying atau enggak sih, Pak? Ya, prank itu termasuk juga bullying sebenarnya.
apalagi prank-prank yang sudah berlebihan dan niatnya untuk menyakiti orang lain. Kita bisa lihat ada beberapa kasus prank yang sudah dikasuskan sampai ke ranah hukum karena prank tersebut sudah sangat keterlaluan dan cenderung menyakiti orang lain. Ya, seperti prank juga seperti itu. Awalnya niatnya hanya untuk bercanda, tapi ternyata malah menyakiti korbannya, bisa secara fisik dan juga bisa secara psikis. Banyak korban-korban prank yang akhirnya menjadi trauma dan menjadi takut. Oke, kita lanjut. Ya. Penyebab bullying dari sisi korban. Yang pertama, penyebab bullying yang paling umum adalah dari penampilan fisik. Ketika seseorang memiliki penampilan fisik yang dianggap berbeda dari orang yang lain atau orang pada umumnya, maka para pembuli dapat menjadikannya sebagai bahan untuk mengintimidasi anak tersebut. Penampilan fisik berbeda dapat meliputi kelebihan atau kekurangan berat badan, menggunakan kacamata, menggunakan behel, menggunakan pakaian yang dianggap tidak keren seperti anak-anak lainnya. Itu biasanya penampilan fisik. Yang kedua adalah ras. Perbedaan ras juga sering kali menyebabkan seorang anak terkena bully. Hal ini umumnya terjadi ketika seorang anak dengan ras berbeda memasuki satu lingkungan yang dianggap sebagai minoritas. Beberapa survei dan penelitian juga telah menunjukkan bahwa bullying akibat ras yang berbeda memang cukup sering terjadi. Yang ketiga, terlihat lemah. Penyebab bully yang lain adalah ketika seseorang anak dianggap lebih lemah dan terlihat tidak akan melawan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa bully melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan juga korban. Pelaku tentunya merasa sebagai pihak yang lebih kuat dan dapat mendominasi korban yang lebih lemah. Yang terakhir, terlihat tidak mudah bergaul. Selain karena lemah, terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga bisa menjadi salah satu penyebab menjadi korban bullying. Individu yang terlihat tidak mudah bergaul dan memiliki sedikit teman juga dapat terlihat lebih lemah dan membuat pembuli berpikir dapat mendominasi mereka. Sekelompok pembuli juga berpotensi melakukan bulian pada kelompok yang dianggap lebih lemah dari kelompok mereka. Meskipun hal-hal tadi dapat menjadi penyebab bullying, tapi tidak semua anak dengan karakteristik yang telah Bapak sebutkan menjadi korban bullying. Kondisi tersebut merupakan hanyalah gambaran umum, gambaran yang biasa atau yang nampak. Itu seperti itu. Baik, kita lanjut. Penyebab bullying dari sisi pelaku. Yang pertama, memiliki masalah pribadi. Salah satu pemicu seseorang menjadi pembuli adalah karena mereka memiliki masalah pribadi yang membuatnya tidak berdaya di hidupnya sendiri. Biasanya seperti ada perkelahian yang berlebihan, broken home, atau yang lainnya. Bullying baik verbal maupun fisik yang dilakukan bertujuan menunjukkan agar individu tersebut memiliki sebuah kekuatan, sehingga rasa tidak berdaya tersebut dapat ditutupi. Yang kedua, pernah menjadi korban bullying.
Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku itu sebenarnya juga adalah seorang korban. Contohnya, ada anak yang merasa dibully oleh saudaranya di rumah. Kemudian anak tersebut membalas dengan cara membuli temannya di sekolah yang dianggap lebih lemah dari dirinya. Contoh yang lain, ada orang yang tertekan akibat dibully terus di kehidupannya, dan akhirnya ia menggunakan internet untuk menunjukkan bahwa dirinya juga memiliki kekuatan dengan cara menyerang orang lain. Yang ketiga, rasa iri pada korban. Penyebab bullying selanjutnya adalah karena rasa iri pelaku kepada korban. Rasa iri ini bisa muncul akibat korban memiliki hal yang sebenarnya sama istimewanya dengan sang pelaku. Pelaku mengintimidasi korban agar korban tidak lebih menonjol dari dirinya. Selain tidak ingin orang lain menonjol, seorang juga mungkin melakukan pembulian untuk menutupi jati dirinya sendiri. Contoh, seperti anak pintar yang tidak ingin disebut kutu buku, sehingga ia lebih dulu menyebut temannya yang pintar juga sebagai seorang kutu buku. Nah, misal seperti itu. Yang keempat, mencari perhatian. Terkadang pelaku itu di sini pelaku itu si pembuli ya, tidak menyadari bahwa yang dilakukan termasuk dalam penindasan, karena sebenarnya apa yang dilakukan adalah mencari perhatian. Yang kelima, kesulitan mengendalikan emosi. Anak yang kesulitan untuk mengatur emosi dapat berpotensi menjadi pelaku bully. Ketika seorang merasa marah dan frustasi, perbuatan menyakiti dan mengintimidasi orang lain bisa saja dilakukan. Jika sulit untuk mengendalikan emosi, maka masalah kecil saja dapat membuat seseorang menjadi terprovokasi dan meluapkan emosinya secara berlebihan. Yang keenam, merasa bahwa bullying itu menguntungkan. Pelaku bully akan tanpa sengaja bisa terus melanjutkan aksinya karena merasa perbuatan yang ia lakukan itu menguntungkan. Hal ini bisa terjadi pada anak-anak yang biasanya mendapatkan uang atau makanan dengan cara meminta secara paksa kepada temannya. Yang ketujuh, kurangnya pemahaman dan empati. Penyebab menjadi seorang pembuli selanjutnya adalah karena kekurangan rasa empati. Ketika melihat korban, pelaku tidak merasa empati pada apa yang dirasakan korban. Sebagian malah justru mereka merasa senang ketika melihat orang lain merasa kesakitan. Semakin mendapat reaksi yang diinginkan, semakin senang juga para pembuli itu melakukan aksinya. Nah, ini tadi penyebab bullying dari sisi pelaku. Baik, kita lanjut ke ciri-ciri pelaku bullying. Yang pertama biasanya itu memiliki keinginan untuk mengendalikan orang lain. Itu adalah ciri yang pertama. Yang kedua, fokus pada diri sendiri, atau biasanya orangnya itu egois. Yang ketiga, memiliki keterampilan sosial yang buruk dan sulit untuk bergaul. Yang keempat tadi, kurang empati. Yang kelima, ia sering merasa tidak aman dan membuat dirinya nyaman dengan cara mungkin menggertak atau mengganggu orang lain. Yang keenam,
kesulitan untuk memahami emosi seperti rasa bersalah, empati, belas kasih, dan penyesalan. Meskipun demikian, pelaku bullying biasanya juga memiliki kemungkinan memiliki karakter yang berbeda. Ada pelaku yang secara terang-terangan, tapi ada juga pelaku yang baik di depan, tapi ia menusuk dari belakang. Ya, seperti itulah bullying. Oke, diingat untuk semuanya bahwa bullying ini tidak mengenal usia dan jenis kelaminnya. Sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari.